Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teni Ferdiansyah dengan NPM 1910631160149. Eh, di sini saya akan menjelaskan eh, unit pengelolaan energi dan lingkungan di perusahaan manufaktur di Kabupaten Sumedang. Maaf, sebelumnya saya tidak bisa menyebutkan nama VT-nya apa karena udah kebijakan dari perusahaannya tidak boleh dipublis nama perusahaannya. Lalu di sini pembahasan yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, dan yang ketiga atau terakhir kesimpulan. Abstrak. Pengelolaan limbah di area perusahaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengurangi kos perusahaan, karena perusahaan mengeluarkan dana yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksi. Untuk mengurangi pengeluaran tersebut, perusahaan melakukan berbagai cara. Salah satunya dari perusahaan yang saya teliti, mereka mengolah plat besi bekas untuk memenuhi kebutuhan pembuatan bodi mesin dan kebutuhan lainnya. Lalu nomor satu, pendahuluan. Sistem hidrolik sebetulnya sudah banyak dikenal di masyarakat. Tidak sedikit kita menemukan alat tersebut. Alat press hidrolik merupakan alat untuk memasangkan bearing yang kesulitan untuk dipasang secara manual, ataupun alat-alat lainnya yang fungsinya untuk mengepres benda, sehingga perlu alat khusus untuk memasangnya. Alat ini juga bisa digunakan untuk mengepres shock breaker. Lalu yang kedua, model, teori, dan analisa. Perusahaan manufaktur yang kita teliti merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur mesin press hidrolik, medium to heavy duty. Eh, Contoh produknya mencakup forming press untuk otomotif industri, lalu mesin depth drawing press, mesin de-cutting atau trimming press, mesin bulk press sampah, tekstil, karton, kertas, baik horizontal bell press maupun vertical bell press. Conveyor sistem terintegrasi dengan mesin press dan secara umum adalah universal mesin press hidrolik. Lalu deskripsi produk. Forming forming press untuk industri otomotif. Forming press untuk industri otomotif. Perusahaan yang kita teliti memproduksi forming press yang digunakan dalam industri otomotif. Produk ini dirancang untuk membentuk komponen otomotif dengan presisi tinggi, sehingga memenuhi standar kualitas industri. Lalu yang kedua ada mesin deep drawing press. Perusahaan juga menghasilkan mesin deep drawing press yang digunakan untuk memproses pembentukan logam menjadi produk dengan bentuk dalam dan kompleks. Mesin ini memungkinkan pembentukan logam dengan ketelitian tinggi dan hasil yang konsisten. Lalu yang ketiga ada mesin de-cutting atau trimming press. Perusahaan ini menyediakan mesin de-cutting atau trimming press yang digunakan untuk memotong atau memotong logam, karet, atau bahan lain dengan presisi tinggi. Mesin ini membantu memastikan hasil akhir yang sempurna dan tepat. Lalu yang keempat ada mesin bell press. Perusahaan juga menghasilkan mesin bell press yang dapat digunakan untuk mempepak sampah, tekstil, karton,
kertas, dan bahan lainnya. Mesin ini tersedia dalam versi yang horizontal dan vertikal, sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Dan yang terakhir adalah conveyor system terintegrasi dengan mesin press. Perusahaan ini juga menawarkan conveyor system yang terintegrasi dengan mesin press. Ini membantu meningkatkan efisiensi produksi dengan menghubungkan mesin press dengan sistem transformasi material yang terotomatisasi. Lalu selanjutnya ada leveling sistem manajemen energi dan lingkungan. Yang pertama, yang paling tinggi itu adalah gold, gold level. Ini merupakan tingkatan manajemen perusahaan paling tinggi dalam organisasi. Manajemen ini menjalankan kepemimpinan konseptual para pucuk pimpinan organisasi perusahaan, tidak menangani masalah teknis perusahaan sehari-hari. Namun mereka bertanggung jawab dalam menentukan perencanaan, strategi, dan kebijakan organisasi. Lalu yang kedua ada silver level. Manajemen ini berada di tengah struktur organisasi dan bertanggung jawab pada gold level manajemen. Jika pucuk pimpinan merancang strategi dan kebijakan, maka manajer tingkat menengah bertugas untuk merealisasikan kebijakan tersebut ke dalam rencana divisi. Misalnya menyusun target secara spesifik dan konkret. Ya, dan yang terakhir ada bronze level. Tingkatan manajemen perusahaan ini berada di struktur paling bawah, sehingga tidak membawahi manajer pengarahan kepada pekerja dalam kegiatan operasional perusahaan. Dan di sini ada desain diagram oil flow proses aktivitas pada perusahaan yang saya teliti. Yang pertama itu dari gudang material. Di gudang material, material yang akan digunakan dipilih terlebih dahulu, lalu dihitung sesuai dengan gambar kerja yang telah diperintahkan. Lalu ke line cutting untuk dilakukan pemotongan menjadi bagian-bagian kecil dan lanjut ke line konstruksi satu. Di line konstruksi satu, bagian yang kecil-kecil tersebut di dilas dan digabung-gabungkan untuk menjadi bagian-bagian mesin. Lalu setelah menjadi bagian-bagian mesin, part tersebut masuk ke line machining untuk diperhalus permukaannya dan untuk pemberian lubang ataupun drat sesuai dengan pada gambar perintah kerja. Lalu setelah itu part masuk ke line perakitan atau konstruksi 2 untuk dilakukan perakitan mesin secara menyeluruh agar menjadi suatu kesatuan. Dan setelah beres menjadi satu mesin, mesin tersebut akan diprogram dan dilakukan pengecekan akhir sesuai dengan fungsionalnya sebelum mesin press tersebut dikirim ke customer. Lalu kesimpulannya bisa dilihat dari tabel berikut. Bahan pokok atau material pada tabel tersebut bisa dilihat bahwa penggunaan plat besi baru di tahun 2020 mencapai 84% dari total penggunaan material. Dan terjadi kecenderungan penurunan penggunaan plat besi baru sebesar 9% dari tahun 2021 ke tahun 2022. Penurunan penggunaan plat besi baru pada gambar tersebut menunjukkan adanya efisiensi pengolahan plat besi bekas sebagai cara untuk mengurangi kos perusahaan, dan sekarang penggunaan plat besi bekas ini hanya digunakan
untuk internal saja. Dan yang terakhir ini adalah dokumentasi. Di gambar ini bisa dilihat ini adalah plat besi bekas tabung yang sudah dipola dan siap untuk dipotong. Nah, ini sekumpulan tabung asetilin dan oksigen sebagai bahan baku untuk las karbit. Dan ini barang-barang yang material yang baru beres dipotong. Lalu ke sini ini adalah lane konstruksi 1, lane yang menghubungkan beberapa bagian tadi yang telah di-cutting menjadi suatu bagian mesin. Eh, Nah, di gambar ini bisa dilihat ada orang yang sedang melakukan pengelasan di lane konstruksi 1. Lalu di gambar selanjutnya ini ada eh, gambar foto mesin machining yang sedang melubangi part ini di sini. Dan ini dokumentasi saya pribadi bersama pembina lapangan, Bapak Dodi. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan yang terakhir ini foto mesin yang sudah jadi dan tinggal menunggu pemrograman. eh Cukup sekian dan terima kasih untuk presentasi saya. Untuk kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.